semua. Hari ini kita mau dengerin webinar dari Kak Flo. Yes. Ini adalah sesi yang kedua. Kak Flo hari ini akan cerita banyak soal tips and trick untuk pakai Unity. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman dalam proses pembuatan game kali ini tuh ada yang ingin ditanyakan atau ada yang nggak clear, semoga dengan penjelasan dari Kak Flo nantinya lebih tercerahkan ya. Terus sesinya ini sekitar 45 menit dari Kak Flo. Terus nanti akan ada sesi tanya jawab setelah ini. Seperti biasa kita bagi-bagi merchandise. Merchandise kita apa hari ini Mbak Inga? Merchandise kita hari ini ada cable pouch. pouch. Ini kita bagi 10 lagi ya Mbak Yovita ya. Jadi siap. kita bagi 10 cable pouch buat hari ini. Gitu. Ya. Oke. Oke Kak Flo, silahkan dimulai. Oke, ya teman-teman terima kasih buat waktunya ya udah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar kedua kali ini. Saya Flo Sebastian. Nah, kali ini topiknya mengenai Unity ya, Unity tips and trick. Oke, jadi isinya adalah tips and trick yang biasanya kami bagikan di Gameloft untuk prototyping biasanya sih kalau di Gameloft Unity ini. Jadi kalau bicara mengenai semua tips and trick itu nggak akan ke cover semuanya ya karena banyak banget. Jadi ini cuman beberapa tips and trick aja yang sering dipakai. Nah dan juga nanti bisa dilihat menunya di sini ada tentang Unity Hub yang pertama. Mungkin di sini kalian udah mungkin tahu lebih banyak dari aku ya, karena Unity kan soal pengalaman ya. Sedangkan kalau di Gameloft sendiri kami nggak fokus di Unity-nya, tapi di Gameloft kami mengembangkan game engine sendiri. Jadi kita saling berbagi aja, saling sharing. Misalkan dari kalian pun ada yang pengen sharing, oh mas ini aku ada tips and trick yang sekiranya bagus buat dibagikan ke teman-teman, silahkan, nggak apa-apa. Kami open aja. Cuman ini menu yang akan dibagikan kali ini tentang Unity Hub. Yang kedua mengenai Visual Studio. Jadi dengan menggunakan Unity kita juga bisa terkoneksi dengan Visual Studio. Biasanya buat teman-teman yang udah terbiasa dengan Visual Studio lebih nyaman menggunakan Visual Studio karena fitur debuggingnya lebih banyak daripada menggunakan mono develop ya. Lalu mengenai templates dari Unity itu ada apa aja, mengenai prefabs, apa itu prefabs nanti saya akan jelaskan, lalu inspector fields, nanti ada beberapa tips mengenai gimana caranya kita manage fields yang ada di dalam inspektor. Misalkan kita buat kelas, lalu fields-fields-nya itu biar nggak bosenin cuman field teks doang atau numerik doang, kita bisa bikin kayak slider atau kita bisa kasih grup-grup kayak gitu. Nanti ada di situ. Lalu tentang gizmos. Nah ini yang cukup keren, ini pesan titipan dari temanku ya tentang entity component system. Jadi ini dari teman-teman udah ada yang pernah belajar mengenai entity component system belum? Bisa tulis di komen ya. Gitu. Lalu tentang grid and snapping dan beberapa tips and trick lainnya gitu. Kita mulai dari Unity Hub ya. Unity Hub itu sendiri itu semacam sebuah kayak launcher ya, launcher yang bisa digunakan untuk nge-manage semua versi dari Unity. Jadi ketika misalkan kalian udah sering pakai Unity pasti. Ntar aku lagi nyusun ini. Yes. Oke, lanjut ya. Jadi kadang kan kalau kita udah lama pakai Unity, biasanya kan terkendala dengan berbagai macam versi dari Unity. Ada Unity 4, Unity 5, Unity 2017, 2018, 2019, sekarang 2020 ya. Itu biasanya terkendala dengan masalah versioning. Dan kadang supaya lebih gampang untuk masalah versioning, nggak melulu harus ekspor-ekspor kayak gitu ya. Mending di PC kalian itu diinstalin beberapa versi Unity gitu. Kan ya, Unity sendiri kalau misalkan diinstalkan, halo, bisa minta tolong di mute dulu yang lainnya. Bisa. Oke, siap. Halo. Ya, oke, lanjut ya. Aku lanjutkan. Jadi kalau install Unity-nya itu sendiri kan paling satu versi kisarannya 2 GB. Sedangkan komputer sekarang kan kalau kalian
punya PC gitu, mungkin kapasitas memorinya sekarang udah tinggi ya, bisa 1 tera gitu, mungkin SSD 1 tera gitu kan. Untuk install satu versi Unity kecil gitu, 2 giga doang nggak masalah, punya beberapa versi Unity sekaligus di dalam satu komputer. Nah, nggak cuman itu, di Unity Hub juga ada installation ya tadi ya, beberapa versi Unity. Project kalian juga kalian bisa manage di situ, project apa aja yang udah pernah di open, lalu mau di open pakai Unity version berapa, itu juga bisa. Lalu mengenai learning, di situ ada panel learn juga, isinya tutorial sama beberapa learning. Dan untuk community juga ada di situ juga. Jadi Unity Hub ini merupakan kontainer ya, launcher gitu yang bisa kalian gunakan untuk belajar, untuk nge-manage project, nge-manage versi Unity, dan juga untuk forum-forum juga kalian bisa temukan di situ di dalam panel community-nya. Nah, ini contohnya Unity Hub ya. Mungkin aku tunjukkan secara live aja Unity Hub. Sudahkah berganti ke Unity Hub? Hello? Nah, oke, udah berganti ke Unity Hub ya. Ini Unity Hub seperti ini, teman-teman. Kalian bisa lihat ada beberapa panel, ada project, ada install. Di sini aku punya 2 versi Unity. Tadinya aku punya 5 ya, 5 versi Unity. Cuman karena menu-menuin space di komputer, aku pakai yang 2018 LTS sama yang 2019 LTS. Ini community, ada blog, news, answer, forums, dan lain sebagainya. Lalu di Learn ada projects dan tutorials di sini yang dipakai buat learning. Ini nggak ke-load ya, karena terkendala proxy sih. Untuk project, nah ini ada beberapa project-project yang bisa dilihat di sini. Kita bisa milih juga nih mau dibuka pakai Unity version yang berapa. Kalian juga bisa nambah project lewat sini, project yang misalnya udah kalian check out gitu, bisa di-add. Atau kalian mau bikin baru, pakai new juga bisa. Gitu. Oke, kembali lagi ke slide. Sip. Untuk troubleshooting-nya sendiri, beberapa tempat itu terkendala dengan masalah network ya. Biasanya network protokol ada proxy-nya itu dia akan mengalami kendala ketika mendownload, atau nanti di dalam Unity kan ada beberapa package yang bakalan di-download juga. Kalau misalnya kalian pakai ECS, Entity Component System itu ya, kalian perlu download package tambahan, dan itu bisa terkendala kalau keblokir proxy gitu misalnya. Nah, kalau untuk instalasi dari Unity sendiri, kalian bisa dapatkan lewat arsip ya di sini ya. Arsipnya ada di ini, linknya di sini, bisa dilihat. Lalu untuk versi yang long term support, ini ada page-nya sendiri di sini. Jadi untuk versi yang stable, mending download yang LTS saja, yang long term support. Karena yang long term support ini update-nya itu nggak sering banget. Yang sering banget itu ada yang di arsip ini, update-nya karena terlalu sering, nanti gonta-ganti instalasi versinya itu bakalan banyak banget. Jadi mending pakai yang versi LTS saja. Tuh. Ini contohnya LTS release 2019-410. Ini tinggal download aja, komputer kalian Win atau Mac, tinggal download di sini. Lalu setelah download, nanti yang di-download itu namanya Unity Download Assistant ya teman-teman ya. Halo? Nah, namanya Unity Download Assistant, kalian bisa trigger aja, klik 2 kali, install. Lalu jangan lupa untuk instalasinya, karena di sini banyak version Unity, jadi saranku adalah tiap-tiap version itu nama foldernya dispesifikkan version berapa. Jadi misalkan kalau kayak gini ya, Unity 2019-410 F1 ya, nanti nama foldernya juga ini, Unity 2019-410 F1. Karena kalau instalasinya nanti foldernya di mana, defaultnya namanya Unity doang. Dan kalau misalnya kalian punya beberapa versi, diinstal di folder yang sama nanti numpuk, dan itu akan bermasalah ketika kalian launching, nanti IDE dari Unity sendiri akan bermasalah. Atau pas di open ya Unity-nya nanti error gitu.
Nah, setelah diinstal nih, bisa dilihat di sini, aku nginstal yang Unity 2018 427F1 dan foldernya udah aku kasih nama ini ya, 2018 427F1. Nah, dari Unity Hub sendiri pencet locate, nanti dari locate unity.exe-nya diseleksi aja, dicari. Nah, di sini lalu select editor, dia akan langsung nongol di Unity Hub. Jadi bisa berbagai macam cara sih, bisa nambah sendiri dari Unity Hub-nya. Di situ juga ada add itu nanti kalian mau install Unity versi berapa akan dibantuin sama Unity Hub-nya. Nah ini tadi kalau misalkan kalian bermasalah, biasanya nanti Unity Hub-nya nggak bisa terkoneksi sama servernya Unity. Kayak tempatku ini karena aku kerjanya di dalam company yang pakai proxy, jadi aku nggak bisa akses secara langsung, si Unity Hub-nya ini nggak bisa akses secara langsung ke server Unity, aku harus download manually. Jadi ini kenapa aku kasih tips ini ya, untuk download versi Unity manually gitu. Kalau udah locate, kalian bisa tinggal pakai. Lalu beralih ke Visual Studio. Untuk Visual Studio user, Visual Studio itu udah semacam kayak apa ya, IDE yang enak banget gitu loh dipakai. Misalkan kalian udah biasa menggunakan apa itu istilahnya breakpoint ya, breakpoint untuk debugging biasanya. Lalu kalian juga bisa menggunakan F12, shift F12 untuk nyari misalkan deklarasi ini itu definisinya apa gitu. Kebalik definisinya sini lalu deklarasinya di mana, itu tinggal klik F12 saja langsung bisa searching. Kalau di Mono Develop kayaknya sih nggak sesimpel itu sih. Jadi biasanya kalau udah terbiasa dengan Visual Studio seneng gitu pakai Visual Studio karena untuk debugging lebih enak, untuk memori juga ada, macam-macam lah Visual Studio. Yang jelas IntelliSense-nya tuh ya yang bikin enak untuk debugging. Meskipun ada data tambahan kayak untuk IntelliSense sendiri dia akan nge-generate database dan itu ukurannya cukup besar, tapi nggak apa-apa biar lebih cepat codingnya. Nah ini ya, more debugging features, contohnya IntelliSense. Caranya gimana? Gampang, open Unity Engine, lalu masuk ke Edit, Preference, External Tools. Nah ini ya, seperti ini. Jadi tolong diperhatikan, ini mungkin masuk ke kuis ya, mungkin loh. Nah ini kisi-kisi ya, nanti masuk ke kuis. Oke, ini Unity Preference, External Tools kayak gini. Di sini ada External Script Editor, kalian bisa pilih. Ada Mono Develop, ada Visual Studio. Kalau kalian install beberapa versi Visual Studio, kayak tempatku itu Visual Studio 2013, 2015, 2017, 2019 itu ada semua. Jadi pilihannya banyak banget. Nah ini aku pilih yang 2017. Dan di sini juga tempat untuk kalian bisa nge-set up SDK dari Android. Kalian misalnya mau nge-build Android, itu perlu nge-setup ini ya, SDK, GDK, sama NDK. Kalau di awal-awal Unity kalian udah centang ya, centang kalian mau build ke Android, nanti dia akan ngedownloadin SDK, JDK, sama NDK-nya juga. Makanya ukurannya gede banget kalau misalnya kalian centang yang Android ya. Cuman kalau misalkan kalian udah punya standalone-nya, standalone tuh kalian download sendiri SDK, JDK, sama NDK. Misalkan kalian udah punya Android Studio gitu ya, kalian pengen pakai SDK-nya punyanya Android Studio, ya tinggal diganti aja di sini patch-nya. Patch-nya diarahkan ke SDK-nya Android Studio, itu nggak masalah. Karena SDK itu mending satu aja, karena ukurannya bisa besar banget. Misalkan kalian ngedownload semua support ya dari Android 24, 25, 26, dan seterusnya. Lalu kalian juga mungkin butuh emulatornya, itu kalian juga download juga image-nya, itu bisa gede banget, bisa sampai 100 giga mungkin bisa nyampe ya. Punya aku dulu SDK-nya sampai 80 giga. Jadi kalau misalkan itu double-double kan nanti menu-menuin space di komputer ya. Mending satu dipakai untuk macam-macam. Satu SDK dipakai buat Android Studio, buat Unity, buat game engine yang lainnya gitu. Itu bisa. Sama GDK ini kan Java ya. Java biasanya kita juga di komputer install beberapa versi Java, versi 6, 7, 8 gitu. Diinstal, kalian tinggal pilih pakai JDK yang mana, lalu NDK. NDK itu untuk nge-build versi native-nya. Nah, ini juga cukup penting untuk porting ya. Porting dari Win32 ke Android itu butuh NDK.
Nah, ini juga bisa disetting, kalian bisa download. Di sini minimal R13B. Tinggal cari aja di Google NDK R13 download gitu. Nanti download gratis dari servernya Android developer. Begitu. Nah, lalu kita masuk ke tips Unity-nya ya. First rule dari Unity. Di sini adakah yang bisa jawab? Aturan utama dari Unity. Nah, tak kasih kisi-kisi ya. Ini dia. Ada yang mau jawab? Mungkin bisa dapat ini merchandise nanti. Halo? Nggak apa-apa loh. Mic-nya di unmute aja. Kalau mau jawab. Tak kasih 3. Oh, ini apa ini? Ada chat ya ini ya. Oh, chat presensi ini. Ada yang mau jawab ini? Unity first rule. Udah tak Unity kasih harus di-play. Harus di-play. Maksudnya gimana? Ya, tombol paling kiri itu nge-play, yang tengah pause. Iya benar ya. Ya, kalau fungsi dari tombolnya itu, tapi hubungannya sama first rule dari Unity apa? Apa sih? Nah, itu ada yang jawab di chat ya itu ya. Oke. Udah ada yang jawab di chat ya ini ya. Unplay biar bisa edit. Saat developing jangan lupa matikan play mode. Nah, ini penting banget teman-teman. Jadi ini dari Nico ya. On our dev team. Nah, ketika developing itu jangan sampai tombol play-nya ini ketekan. Jadi perlu dipastikan bahwa dia nggak sedang play ya. Karena itu bisa nge-revert semua change yang kalian buat. Ini bentar. Nah, jadi jangan edit atau bikin modifikasi ketika play scene ya. Ketika scene-nya di play itu jangan melakukan modifikasi karena nanti modifikasi kalian akan ke-reset lagi. Jadi kan istilahnya sayang ya kalian misalkan udah melakukan modifikasi selama 30 menit atau 1 jam gitu ya. Kalian udah nambah-nambahin sesuatu tapi ternyata Unity-nya lagi nge-play, play scene ya. Dan ini nanti ketika kalian baru sadar, loh ini tadi ke-play, lalu kalian matiin semua change yang tadi kalian lakukan itu akan ke reset. Kayak gitu. Seperti itu teman-teman, ini perlu dipastikan biar kalian nggak melakukan kesalahan yang sama. Karena aku pernah melakukan ini ya, dulu waktu belajar Unity awal-awal, aku udah melakukan banyak edit, aku membuat banyak hal kayak gitu selama mungkin kira-kira 40 menitan. Dan aku baru sadar bahwa tombol play-nya ketekan. Ketika aku matiin tombol play-nya hilang semua changes-nya. Aduh, wah gitu. Rasanya ingin memaki gitu ya. Jadi ini Unity first rule menurut kami di Gameloft. Ketika melakukan edit jangan lupa dimatikan. Ini dipastikan jangan hidup ya. Oke, untuk template dari Unity sendiri ada beberapa ya teman-teman, kalian bisa pilih. Ada 2D untuk kalau kalian rencananya mau bikin game 2 dimensi ya bisa pilih template yang ini. Untuk 3D ada 3D Games. Lalu ada 3D with Extras, itu maksudnya kalian udah disediakan setting yang sama untuk 3D, cuman ini plus ya, plus post processing udah disediakan juga. Jadi kalau post processing itu ada kaitannya dengan rendering ya, post effect. Jadi nanti sebelum di-render ke screen, nanti akan diproses dulu gambarnya. Misalkan mau dikasih efek grayscale atau misalkan kalian main GTA ya. GTA itu kalau misalkan mati atau ketangkap polisi kan ada wasted atau busted. Itu kan ada post effect, nanti gambarnya jadi merah-merah gitu ya. Nah itu, seperti itu. Ada post processing feature-nya, ada preset-nya, sama beberapa contoh konten. Itu 3D with Extras. Cuman ya untuk bikin 3D with Extras itu lebih lama daripada 2D atau 3D biasa. Maksudnya ketika loading project-nya itu loh, project-nya dibikin itu waktu loading-nya lebih gede. Karena banyak plus-plusnya ini ya. Lalu ada lagi high definition render. Ya, ini.
render pipeline, high definition render pipeline singkatannya. Dan ini masih preview, masih dikembangkan sama timnya Unity. Maksudnya di sini adalah dia itu high end ya. Ketika kalian mau bikin game yang triple A gitu misalnya, yang grafiknya wah banget, kalian bisa gunakan yang high definition render processing. Karena di situ nanti kalian bisa ngotak-ngatik shadernya juga. Di sini ada SRP, scripting render pipeline. Kalian diberikan keleluasan untuk bisa ngotak-ngatik render pipeline-nya ini, karena nanti banyak fitur-fitur dari sisi grafiknya yang bisa kalian pakai. Kalian juga dikasih keleluasaan. Ini untuk yang high end sih gitu. Ada post processing stack-nya juga sama kayak yang 3D with extras tadi ya, dikasih tempat untuk bisa post processing. Lalu ada universal render pipeline, ini mirip dengan high definition. Kalau yang high definition ini lebih ke HD, high definition. Tapi kalau universal render pipeline ini lebih ke performance ya nanti ya, performance dan juga support dari platformnya itu lebih luas daripada yang lainnya. Gitu. Istilahnya tentang flexibility ya di universal render pipeline ini. Nah, kebanyakan yang untuk pemula atau yang biasanya pengen cepat langsung ke 2D atau 3D-nya ini. Gitu. Kayak ini banyak advanced stuff. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ketika kalian mau milih project yang mau kalian buat, itu template-nya apa? Ada 2 dimensi, 3D with extras, dan lain sebagainya. Tinggal create. Jangan lupa dikasih nama. Seperti itu. Dan yang perlu dibiasakan di sini ini tips dari aku aja sih. Yang namanya project name itu mending jangan dikasih spasi ya teman-teman ya, karena beberapa sistem operasi itu ada masalah dengan spasi. Ketika kalian ngedevelop di Mac sama Windows itu kadang-kadang masalah path ini bisa pengaruh gitu. Oke, kita bahas masalah prefab. Oh, ini nggak ada animasinya ya. Oke, kita load semuanya aja ya. Oke, prefabs ya. Prefabs itu merupakan game object yang reusable, artinya kita bisa nyimpen game object yang kita buat. Ini contohnya seperti ini ya. Aku bikin game object namanya Solar System. Di Solar System ini ada Sun sama spare satu ini, harusnya bumi ini ya. Kayak gini contohnya. Dan ini mau di-generate beberapa kali, berulang kali. Misalnya seperti itu ya. Kita bisa drag and drop aja ke assets, nanti dia otomatis jadi prefabs. Kayak gitu, kalian bisa lihat di sini aset prefabs, dia akan nongol ya sebagai prefabs. Nah, itu untuk reusability, kalian juga bisa gunakan prefab ini untuk nge-generate objek secara programmatically. Jadi, misalkan kalian mau nge-generate contohnya collectibles ya, collectibles di game, misalnya koin-koin gitu yang bisa dikoleksi sama playernya. Itu kan lebih baik kalian menggunakan prefab ya. Kalian udah buat objeknya ini, kalian simpan sebagai prefab, nanti secara programatik baru di-load ke scene gitu. Itu juga bisa. Nah, ini contohnya prefab, udah dibikin di asset ya. Tinggal drag and drop aja, gampang banget. Lalu nanti di file akan muncul Solar System prefab. Ini. Nah, isinya apa? Isinya ya tadi itu. Game object yang disimpan, yang bisa digunakan lagi. Atau lebih terfokus ke reusability-nya ya. Ini bisa nested game object-nya. Ya, tinggal di-drag aja dari hierarki ke assets. Begitu. Apalagi ini. Nah, ini contoh kode ya. Di sini ada contoh kode untuk membuat game object dari prefab secara programmatic. Jadi di script-nya kalian kasih satu public ya, my prefab seperti itu ya. Misalkan ini my prefab, nanti prefabnya diisikan di dalam Unity editornya, diisi misalkan Solar System nanti. Nah, lalu kalian bisa menggunakan fungsi yang namanya instantiate ya di sini ya. Instantiate prefabnya apa, lalu di sini posisinya di mana. Pakai quaternion ya di sini. Oke, berarti quaternionnya harus disiapkan dulu. Seperti itu. Ini contoh secara programatik untuk nge-generate prefab. Lalu inspector fields, jadi nggak cuman
nggak cuman angka doang, nggak cuman string doang yang bisa dimasukkan ke sebagai ini ya public dan nanti bisa diotak-atik lewat editornya. Kita bisa membuat beberapa hal ya untuk inspektor fields-nya ya. Kayak tadi di sini contohnya itu game object. Jadi yang nanti diisiin ke my prefab ini game object-nya. Kalau di sini ada beberapa hal ya. Ini number, itu bisa public, int atau float. Kalau teks itu string, misalkan kalian pengen bikin kayak slider gitu ya, ada slide dari range berapa sampai berapa, itu kalian bisa buat menggunakan ini ya. Kasih aja range mix di atasnya. Di atas public numerik ya. Jadi yang sifatnya numerik bisa itu int atau float, kalian kasih range mix max-nya. Nanti di inspektornya itu dia akan diperlihatkan sebagai slider inputnya, bukan numerik kalian ngisi number gitu, bukan, tapi slider. Lalu kalau drop down, ini kan lebih asik ya kalau misalnya kita bisa bikin fields yang sifatnya itu drop down, kalian bisa bikin enum dulu, lalu dari enumnya itu, tipenya enum itu tadi, kalian bikinkan satu public, misalnya enum season gitu ya. Season itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia musim ya, ada musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas, seperti itu. Kayak bikin enamnya dulu, lalu enamnya ini jadiin tipe public gitu. Ini bisa dikasih contoh sih, cuman waktunya terbatas ya. Mungkin nanti aja kalau ada waktu aku kasih contoh gimana cara membuat slider sama drop down. Lalu untuk grouping kalian bisa menggunakan header sama space. Di sini ada space, itu space-nya itu artinya space ke bawahnya. Jadi ini kan header itu kayak misalnya caption untuk kalau di web itu namanya legend ya, legend untuk fields-nya itu tadi. Dia caption-nya apa, misalkan ini terkait dengan physics, kayak gitu kalian kasih use header physics. Caption-nya apa kalian taruh di situ, nanti bisa tak perlihatkan. Oke, gizmos, ini contoh gizmos. Gizmos itu dipergunakan untuk debugging aja. Itu kalian bisa tambahkan gizmos di scene view. Cuma nanti kalau kalian play di gamenya tuh gizmosnya nggak akan diperlihatkan kecuali kalian open toggle-nya ya, gitu. Ini untuk debug. Lalu kalian bisa setup color-nya seperti apa, exposure sama matrix-nya kayak gimana. Kalian juga bisa setup juga. Ini contoh gizmos yang digunakan sama temanku. Ini game yang dikembangkan sama temanku pakai Unity. Dia ngasih screenshot gizmosnya kayak gini. Gitu. Bentuknya bisa cube, line, mesh. Jadi pakai mesh tertentu untuk gizmos, bisa spare, bisa ray. Kalian juga bisa ngeset misalkan kadang kan kalau di game kalian bisa sembunyikan beberapa game object ya. Game objeknya itu hidden. Nah, yang hidden itu kalian bisa ganti dengan ikon-ikon tertentu. Misalnya apa ya? Yang hidden itu satu objek yang ada suaranya kayak gitu ya. Suaranya itu bentuknya spare. Cuman kalian pengen itu hidden. Nah, itu kalian bisa ganti itu dengan icon. Misalnya icon suara gitu ya. Seperti itu. Ini gizmos. Lalu entity component system. Nah, ini yang keren yang mau aku bahas di sini adalah entity component system. Wait. Atau biasanya disingkat ECS, itu merupakan coding style ya, teman-teman ya. Di sini adakah kalian yang udah pernah menggunakan entity component system? Bisa di chat. Halo. Belum pernah ada yang pakai entity component system. Oke. Berarti ini hal yang baru ya buat kalian ya. Ini aku sediakan link untuk tutorialnya juga untuk entity component system. Itu merupakan coding style yang akan menambah performance dari game kalian. Jadi kalau kalian bikin game yang cukup berat, yang banyak banget game objeknya, aku sarankan menggunakan entity component system. Misalkan game yang sifatnya skirmish ya. Pernah lihat game Red Alert atau game yang punya banyak pasukan kayak gitu ya. Nah, itu kan untuk ngontrol tiap-tiap pasukan, kalau tiap-tiap pasukannya itu berupa game objek, itu kan berat banget, teman-teman. Misalkan ada 100 pasukan, kalian gambar, terus tiap-tiap pasukan itu punya
tiap-tiap pasukan ini punya behavior-nya sendiri-sendiri. Nah, itu kalau nggak di-manage dengan baik, itu nanti performanya akan jadi menurun karena banyak banget, dan itu biasanya terkait dengan referencing yang istilahnya itu nggak beraturan ya. Nah, dengan entity component system itu kita bisa istilahnya meningkatkan performance, lalu readability dari codingan kita juga dengan menggunakan entity component system, dan juga reusability karena bisa dipergunakan berulang kali juga di sini entity component system, menggunakan beberapa fitur yang namanya burst compiler dan C# job system. Nah, C# job system itu kayak multi threading gitulah istilahnya ya. Kalau kalian udah belajar di kampus tentang multi threading, nah ini kalau di sini di Unity istilahnya menggunakan C# job system. Nah, untuk entity sendiri itu kalian perlu download dari package manager ya. Artinya kalau di project kalian itu kalian perlu nambahkan sesuatu di manifestnya, menambahkan bahwa kalian akan menggunakan Unity Entity Component System, dan juga kalau menggunakan compilernya ini incremental compiler sama C# job systemnya itu juga harus ditambahkan di situ. Nah, ini konsepnya adalah mengubah coding kalian yang object oriented programming. Nah, selama ini kan object oriented, dan juga kalau patternnya kan nanti ada gambarannya sih, tak jelasin setelah slide ini aja. Cara setupnya seperti ini. Jadi dari Unity Editor itu build settingnya di set ke 64X itu wajib, karena kalau nggak 64X nggak bisa. Lalu edit project settings, dari project setting itu masuk ke player, dari player nanti ada other settings, di configuration-nya di bagian API compatibility-nya itu di set ke 4X, karena default-nya kalau nggak 2X itu 3X. Itu diubah ke 4X, lalu di restart Unity-nya jangan lupa. Biar nanti bisa menggunakan entity component system. Lalu setelah itu, setelah restart ya, kalian bisa masuk ke project kalian, ke folder project. Kalian bisa cari manifest.json-nya dan nanti diedit, tambahkan entity di situ. Nanti dia akan downloadin. Setelah kalian load Unity editornya lagi, dia akan ngedownloadin package untuk entity gitu. Nah, ini kalian bisa baca-baca di sini entity component system. Ini tutorialnya, yang kedua ini penjelasannya. Jadi ini dokumentasi, dan yang di atasnya ini tutorial. Untuk entity component system itu seperti ini ya package-nya ya, di manifest.json, di folder package biasanya itu. Kalian bisa tambahkan incremental compiler untuk burst compiler yang tadi, sama di sini Unity entities, karena secara default itu belum ada karena masih dianggap sebagai preview. Jadi ini bahan percobaannya Unity, cuman udah banyak yang pakai karena benar-benar ningkatin performa ya. Untuk game-game yang entitasnya itu banyak banget. Kayak tadi itu, misalkan kalian bikin game yang pasukannya banyak banget, dan tiap-tiap pasukan punya data sendiri, punya behavior sendiri, nah itu cukup berat ya kalau menggunakan cara yang lama. Nah, kalau cara yang baru menggunakan ICS, bukan cara baru sih, kalau menggunakan cara yang lain, yang tadi itu ya, di sini kan ada dari object oriented programming itu ke data oriented design. Ini istilah lainnya, menggunakan data oriented design. Gitu. Ini contohnya ketika kalian mau menggunakan ICS package, tambahkan di manifest JSON-nya, lalu di Unity nanti dia akan ngedownloadin, dan kalian bisa cek di Windows Package Manager, nanti ada nih entities di sini. Entities di sini ini versi 8. Oh ya, ini ada warningnya karena ini keblokir sama proxy. Yaitu minusnya kalau kalian kerja di perusahaan yang menggunakan proxy ya kayak gini. Kadang untuk ngedownload package dari Unity sendiri, servernya diblokir gitu, IP address-nya. Wah, itu ya. Jadi harus minta dibukain dulu sama pihak IT. Gitu. Ini dia ngecek update-annya tapi keblokir sama proxy. Jadi seperti ini bentuknya entities ya. Nah, kalau udah masuk di package manager gini artinya kita udah bisa menggunakan entity. Oke, ini seperti ini. Nah,
Jadi defaultnya, secara default kayak gini, di tempat kalian yang biasanya kalian belajar Unity dengan menggunakan tutorial, kalian kan akan bikin game object ya, dan di dalam game object itu ada banyak mono behavior, kayak transform, lalu ada rigid body, ada render, ada misalnya kalian bikin script untuk input movement kayak gitu ya. Nah, ini kan ada game object, lalu di dalam game object kalian tambahkan mono behavior komponen. Gitu. Jadi secara default seperti itu. Ini yang diterapkan. Game object, lalu di dalam game object di inspektor itu maksudnya di inspektor kalian tambahkan komponen-komponen yang mau dipakai. Gitu. Nah, seperti ini. Ini contohnya ketika aku mau bikin game object hero. Nah, hero ini karena mau digambar di screen, aku harus tambahkan renderer di sini sama rigid body untuk physics-nya, biar ada physics-nya kayak gitu. Untuk movement, misalkan ini aku bikin script sendiri ya, movement manager misalnya, movement manager, aku masukin dengan aku membuat script sendiri. Contohnya seperti ini. Ini kan kelas movement manager, anak dari mono behavior, sehingga movement manager itu bisa dimasukin sebagai mono behavior komponen yang menjadi komponen dari game object hero. Gitu. Nah, yang baru menggunakan ECS itu seperti ini. Jadi nanti dibagi menjadi 3, bukan lagi kayak gini ya teman-teman ya. Bukan lagi game object, terus menggunakan mono behavior komponen, nggak lagi kayak gitu. Nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Entities itu mirip kayak game object sih sebenarnya ya. Ini bisa dibilang dia sebagai components container, dan itu ukuran secara memori gitu lebih ringan daripada game object. Nah, ini nanti namanya entity. Lalu komponen itu merupakan kontainer dari data. Jadi datanya ini dipisahkan di dalam satu kontainer namanya komponen. Dan dia itu murni data, nggak ada logic di situ. Kalau misalkan kalian bikin kayak movement itu ya, movement di dalam movementnya itu ada speed-nya berapa, velocity-nya berapa, velocity sama speed itu sama ya, velocity, lalu ada macam-macam misalkan nama objek dan lain sebagainya itu kan data doang ya. Datanya nanti dipisah ya, dipisah dari logiknya. Logiknya juga dipisah sendiri. Nah, yang logiknya itu disimpan di dalam yang namanya systems atau behavior container di sini ya. Di sini ada components container, data container, sama behavior container yang namanya system. Dia melakukan operasi terhadap entity-nya dan berisi logic ya. Di sini logic. Jadi ada data, ada logic, ada entitas gitu, dipisah-pisahkan. Dan itu akan dirasa akan menjadi lebih ringan masalah performance-nya. Karena di sini behavior-nya itu bukan tiap-tiap entitas punya behavior sendiri, tapi behavior dari behavior-nya itu disimpan sendiri, nanti tiap-tiap entitas ini akan dikalkulasi sama si sistem. Seperti itu. Jadi behavior-nya satu tapi dipakai untuk ke banyak entitas kayak gitu. Jadi lebih ringan. Bukan kok tiap entitas punya behavior sendiri. Nah, itu kan makan memori juga masalahnya. Nah, kalau dengan menggunakan sistem itu sendiri, nanti si entitasnya ini akan dioperasikan oleh sistem. Jadi logiknya disimpan oleh sistem. Ada 2 ya, yang hybrid sama yang pure. Yang pure itu benar-benar nanti performance-nya meningkat karena dia nggak akan menggunakan konsep ini lagi, akan ditinggalkan. Konsep yang game object sama mono behavior komponen diganti dengan pure ECS. Ada yang hybrid, jadi menggunakan ECS, tetap menggunakan ECS, cuman tetap menggunakan yang lama, konsep yang lama. Ini juga akan digunakan. Jadi tetap nanti kita akan nambahkan script ke dalam game object, dan di scriptnya itu kita tambahkan coding untuk ECS-nya. Itu hybrid. Dan hybrid ini ya performance-nya juga meningkat juga, cuman nggak sebanyak kalau menggunakan pure ECS. Pure ECS itu nanti performance-nya akan meningkat drastis. Tapi kalau pakai hybrid, ya meningkat, tapi nggak drastis banget gitu. At least untuk masalah performance bisa ningkatin FPS gitu aja udah seneng ya. Misalkan gamenya punya banyak entitas atau game object di dalamnya gitu ya. Ini contoh. Karena di sini aku terkendala sama proxy, jadi untuk demo untuk ECS mungkin kalian bisa lakuin tutorialnya aja ya. Aku udah kasih linknya di situ, kalian bisa coba sendiri. Gampang banget kok, nggak sampai 10 menit itu tutorialnya untuk mengimplementasikan
si ECS-nya ini. Ini contoh codingannya. Nah, biasanya kan kalau kalian menggunakan scripting biasa, misalkan di sini bikin rotator ya. Rotator itu biasanya yang dipakai untuk contoh tutorial ya, getting started with Unity. Biasanya bikin rotator supaya objeknya nanti berputar-putar kayak gitu ya, putar-putar lalu speednya berapa gitu. Biasanya kan kita akan menyediakan di sini velocity, public float di dalam kelas rotator. Lalu di sini ada update, lalu ada start, ada fixed update kayak gitu ya. Nah, biasanya kan ditaruhnya di dalam kelas rotator. Di sini kita akan buatin rotator system. Ini menggunakan using Unity entities, ini jangan lupa ditambahkan, di-include-kan. Yang jelas package-nya tadi udah harus diinstal dulu, karena kalau belum diinstal kita nggak bakalan bisa menggunakan Unity entities ya. Package-nya udah diinstal, bisa digunakan using Unity entities. Lalu di dalam codingannya kita tambahkan, misalkan di sini namanya rotator system. Anak dari komponen sistem. Nah, komponen sistem itu yang ada di dalam entities-nya ini ya, namanya komponen sistem. Di komponennya itu kita akan masukin rotator sama transform. Karena rotator ini kan mono behavior-nya namanya rotator. Jadi kita butuh mono behavior-nya apa, sama yang di-rotate kan adalah transform di sini. Lalu transform-nya apa, kita buatin struct sendiri, namanya components. Nah, seperti yang kita tahu tadi, components itu kan data ya, isinya data. Kontainer dari data. Ini kan rotator ini data, transform ini data juga. Nah, dari rotator nanti kita bisa dapatkan speed-nya berapa, dari transform-nya kita bisa dapatkan transform-nya apa. Jadi kayak apa, transform itu kan isinya koordinat, lalu rotation sama scale. Nanti kan yang akan diedit oleh rotator kan itu. Jadi kita akan mengedit atau memanipulasi rotation dari si game object yang menggunakan rotator ini. Nah, untuk update-nya itu kita pindahkan yang tadinya di rotator masuk ke komponen sistemnya ini. Protected override void on update. Nah, di sini di on update di sini menggunakan for each ya. For each untuk dia nge-get semua komponen yang menggunakan rotator. Jadi semua komponen yang menggunakan rotator akan dikasih behavior ini, i-transform rotate. Jadi dia akan rotate. Artinya apa? Artinya di sini yang nge-rotate satu doang, satu sistem doang yang akan nge-rotate semua objek, game objek yang menggunakan mono behavior rotator gitu. Jadi bukan kok tiap rotator punya ini sendiri, punya logic sendiri, tapi sekarang logiknya udah dipisah nih di rotator system namanya. Memang apa ya, cukup susah atau mudah dipahami sih. Kalau dari aku sendiri sih cukup simple ya. Jadi dia yang ngeproses satu aja, satu ngeproses semuanya. Jadi yang tadinya tiap-tiap rotator itu punya logic sendiri untuk muter, sekarang logiknya itu dipisah gitu. Sesimpel itu. Ini yang hybrid ya teman-teman ya. Jadi yang hybrid karena nanti masih kalian harus masangin si rotator ini ke game object. Nanti semua game object yang punya rotator dia akan muter gitu. Contohnya seperti itu. Lalu grid and snap ya. Untuk masalah akurasi ya, akurasi dalam hal nempatin si game objeknya, kalian bisa menggunakan snap. Grid sama snap ya. Grid itu sebagai apa ya, acuan untuk oh ini per kotak itu satu, jaraknya satu per kotak, itu grid ya. Lalu di sini juga ada snap. Snap itu artinya nanti ketika kalian geser udah tahu nih gesernya itu jaraknya berapa. Itu ada settingannya. Settingannya seperti ini. Ini ya, grid and snap. Kalian bisa masuk ke edit, lalu di edit itu ada di paling bawah itu ada grid and snap settings. Nah, nanti kayak gini ya, grid size-nya 1, ini kalian bisa ubah-ubah jadi 0,25 gitu bisa. Jadi berapa terserah kalian di sini. Lalu ada increment snap. Nah, ketika kalian gerakin satu game object menggunakan mouse, kalian ngedrag game object itu
tiap kali movement-nya itu increment-nya berapa? Ini 0,25. Jadi tiap kali kalian geser itu 0,25, 0,25, 0,25 gitu. Nah, ini bisa kalian setting juga untuk tiap-tiap axis-nya berapa, cuman ini opsional ya. Lalu untuk rotate itu sekali rotate itu berapa derajat? Nah, di sini settingannya default-nya 15 derajat, lalu scale-nya berapa? 1. Jadi sekali geser itu dia akan lebih besar 1 kali gitu. Jadi nanti jadi 2 kali, 4 kali, habis 4, 8 kayak gitu. Oke. Nah, caranya simple kalau menggunakan snap tuh caranya gimana? Ketika nge-drag game objeknya, kalian tinggal tekan control. Di sini ada tombol control, kalian tekan sambil kalian nge-drag game objeknya. Nanti akan aku tunjukkan. Lalu tips-tips lainnya yang bisa digunakan itu kalau kalian butuh gambaran yang lebih luas mengenai scene-nya ya, kalian bisa untuk preview-nya itu kalian bisa keluarkan gitu ya. Jadi tinggal di drag and drop aja sih kalau ini ya, undock the preview windows. Nanti tak kasih contohnya kalau masih ada waktu. Lalu untuk mindahkan game object ke posisi kamera. Jadi kan kalau di Unity kalian bisa menggunakan editor kamera ya. Editor kamera itu yang free kamera yang kalian pakai untuk edit-edit itu. Misalkan kalian pengen menempatkan satu game object tepat di depan kalian, itu kalian bisa menggunakan Ctrl Shift F. Jadi kalian seleksi dulu, objeknya diseleksi, lalu kalian move ke sesuatu tempat menggunakan free kameranya itu ya. Free kameranya itu misalkan pindah kemana, nah objeknya tuh mau kalian pindahkan ke tempat itu, kalian bisa langsung tekan aja Ctrl Shift F. Nanti objeknya akan langsung teleport gitu ya, teleport ke tempat kalian, ke tempat si kameranya ini tadi. Number of fields. Oke. Kalau di Unity kalian bisa langsung menggunakan operator nih ya, plus, minus, bagi, kali, pangkat gitu ya, di dalam fields-nya. Jadi misalnya kan ada numeric fields nih, kalian malas ngitung. Misalkan nanti tambah 7,5 kayak itu, seperti itu kan, aduh ngitungnya gimana, kalau malas ngitung tinggal aja kasih tambah gitu ya. Jadi di field-nya itu di inspektor kalian klik misalkan 10 di situ. 10 plus 7,5 seperti itu. Nanti dia akan jadi 17,5 kayak gitu. Jadi kalian bisa menggunakan number fields di sini, bisa menggunakan operator. Bisa menjadi kayak kalkulator ya di sini penjelasannya ya. Lalu apa ini? Game object di scene view. Oh ya, tadi udah tak jelasin ya. Jadi ketika kalian membuat objek yang hidden, kalian bisa kasih icon ya. Icon misalnya tadi suara, dikasih icon suara kayak gitu. Kalian bisa pakai gizmos. Udah pernah pesen GoFood sama Kak Theo deh. Wah, ini nih, Kak Ingga pesen GoFood. Lalu kita bisa juga mengcopy game object dan komponen data di game dan bisa di-paste di scene mode. Ini mungkin kalian bisa cari gimana caranya. Kayaknya tinggal drag and drop aja sih kalau di Unity ya. Lalu untuk membuat script biar cepat ini ya, shortcutnya tinggal add komponen. Ya, kalian bisa membuat script dari add komponen yang ada di inspektor. Kayaknya gitu aja, thank you. Mungkin aku akan tunjukkan ya Unity. Mana Unity? Oh, wait. Yeay, thank you Kak Flo. Sudah, thank you. Tadi sempat ada iklan sedikit ya? Buat Iklan GoFood tadi ya. Aduh, waktunya udah ini ya, udah wah. Padahal pengen tak tunjukin ya. Nanti ini ya teman-teman, misalnya kalau kayak ACS tadi pengen nyobain, aku kasih link tutorialnya ya di situ ya. Itu lumayan banget untuk ningkatin performa. Itu pesan dari temanku yang dia udah lama bergelut dengan Unity sih. ECS itu memang cukup penting kalau game object yang ada di game kalian tuh banyak banget. Gitu. Oke, siap. Sebelum pertanyaan dari Kak Flo yang dimunculkan, ada yang mau tanya dulu nggak nih sama Kak Flo? Ya, Mic-nya dinyalain aja dulu boleh. Boleh. Iya. Kurang dekat. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini tadi cara bikin prefab kayak gimana. Ini aku hapus dulu prefab yang ada. Delete.
Kasihan nggak sih Unity-ku ya? Kelihatan Kak, kelihatan. Kelihatan ya, oke. Monggo sekalian kalau mau ada yang tanya bisa lewat chat ya. Atau Nah, mau ini tadi rename ke Earth. ini aku cek baru 18 tim ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang belum Dua menuliskan tadi nama 10 berarti ya. kalau ada yang belum menuliskan nama timnya di room grup chatnya, boleh diketik dulu nama timnya. Yang hari ini tuh ada 2 memang tim yang izin. Dengan 18 berarti baru 20 tim ya. Masih ada 10 yang belum absen. Oke, kalau ada pertanyaan boleh dinyalain mic-nya juga boleh, teman-teman. Atau Ini aku, keberatan ya monggo. atau udah tahu nih materinya dari Kak Flo. Atau malah Terlalu berat. belum tahu misalnya. Atau udah tahu ternyata. Tidur bangun ya. Ah, Udah saatnya memperebutkan. Iya, aku contoh menggunakan Snap ya. Kalian bisa lihat di sini di solar system yang aku seleksi. Aku tadi kan pakai yang default itu Snap-nya kan 2,5 ya. Ini aku pakai kontrolnya aku hold. Lalu di sini kalian bisa lihat position-nya, bisa bergantinya itu rapi ya, per 2,5. Per 2,5, per 0,25. Nah, ini dia. Atau tadi mau teleport si solar systemnya ini aku seleksi, nanti aku teleport ke suatu tempat ya. Misalnya teleport di sini, Ctrl Shift F, dia akan berubah. Nah, tiba-tiba nongol di sini. Padahal tadi ada di bawah. Taruh di bawah, Ctrl Shift F. Nanti dia pindah di bawah. Gitu. Kita lihat di situ, kita pindahkan di sini, Ctrl Shift F. Hilang dia, pindah tempat. Nah, pindah tempatnya di tengah-tengah. Kayak gitu. Karena pivotnya ada di tengah-tengah si Bola berkarat gitu. bola berkarat. Bola berkarat. Ini matahari loh, bola berkarat ya. Nggak bersinar tapi. Udah Bersinar. gabut tadi. Tadi ya, add komponen. Terus di sini ada script, new script. Kita kasih nama rotator tadi ya. Apa lagi Di ya? sini rotator. Oke, create and add. Kak Flo, Siap-siap kuis. Yes. kita jadi pakai Ada pertanyaan kah? Masih nunggu pertanyaan ini. Kalau enggak nanti kita kuis habis ini. Takoyaki katanya tuh Kak Flo. Takoyaki kah apa? Tim yang namanya Kika. Itu loh Oh, jajanan. Enggak. Tim, iya. Itu Tapi Enggak, nama itu timnya Takoyaki. bukan, itu ngatain bola mataharimu. Oh, takoyaki. Ya, ya, ya. Ya. Benar juga ya. Ini takoyaki, ini ada mayonesnya, ada sausnya ya. Ya sih, nggak Bola Apakah ada bermayones. cara untuk menyimpan change pada project kita jika Unity-nya sedang keadaan play mode? Nah, kalau ini dulu aku pas waktu itu nggak tahu caranya, sampai sekarang tuh belum cari tahu caranya, cuman itu jadi pelajaran buat aku tuh loh. Jadi next time kalau lagi ngedit itu jangan pas play, cuman coba kita search bareng-bareng ya ini ya, saving Unity when play mode. Oh jangan, pokoknya ini jadi ada pesan-pesan ini. Yang penting jangan exit play mode dulu. Ada click on the gear menu at the top right. Jadi kita play ya di sini ya. Ini akan aku play di sini. Oke, nge-play. Oh mana nih? Hilang. Astaga di sini ya. Nah play tapi aku masuknya scene ya. Di sini aku ngedit. Ini kan aku ngedit tapi waktu play gitu loh teman-teman. Nah lalu di on the gear menu. Mana gear menu? Where the reset component. Wait. Nih ya teman-teman ya, kalau kalian butuh referensinya. Wait a minute. Nah, itu ada sih. Oh, you can just play the scene and then Control C everything, then stop playing and Control V everything. Gitu. Ada juga yang jawab ini copy komponen. Ya intinya sebenarnya bisa sih. Nah ini ya bisa copy komponen terus di paste pas dimatiin. Oke, thank you, nice.
pertanyaan ya. Ada lagi Kak? Gitu. Thank you pertanyaannya tadi dari si Dede Rian. Siap. Pernyataan ya. Cuman ya kalau misalkan apa namanya ngedit-ngedit ya jangan pas play gitu aja sih. Itu sama sih di game engine punyanya Gameloft juga kayak gitu juga. Pernah ngalamin. Oke Kak Gitu. Flo. Kalau di Uni berarti possible ya? Possible, jawabannya possible. Itu ada caranya, bisa di copy komponen. Yang penting jangan tiba-tiba dimatiin. Karena kan biasanya ketika kita sadar bahwa lagi ngeplay nih. Jadi refleks yang kita lakukan langsung dimatiin si Unity-nya ini. Oke, gitu aja. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Tadi aku baru buat apa sih? Baru buat skrip ya? Ya. Potato. Kita move Oh, dulu aja kali Kak Flo. gimana? Ada yang tanya, kita coba lempar pertanyaan dulu, Kak. Lempar pertanyaan. Gimana kalau kita kuis saja? Udah nyiapin kuis nih. Nah iya, Iya, Kak. Maksudku juga, Kak. Oke. Nah, kalau kalian yang mau dapetin merchandise dari Gameloft, kalian bisa join kuis. Cuman ini aja sih, mengasah ingatan. Mengasah Wait ya, aku open dulu kuisnya. ada yang mesti dibuka dulu sama teman-teman Kak Flo, linknya atau apa? Ya, wait. Kita pakai kuisis ya teman-teman ya. Dimasukin di kolom chat juga ya, Kak, biar mereka bisa klik langsung dari situ. Loh, kuisku mana? Bentar. My library. Teman-teman coba buka dulu kuisis dulu sambil nunggu potnya dari Kak Flo. Kita mau bagi-bagi ini kabel pouch-nya dari Gameloft, kita mau bagi 10 pieces. Oh ya, yang dari kemarin webinar 1 itu masih ada 2 orang yang belum kasih alamat ya. Dari 3 orang terakhir tuh cuma baru Anung yang kasih alamat ke aku. Kalau misalnya memang nggak kepengen sama merchandise-nya, nanti udah ada yang mau nampung ya. Betul. Aku mau. Kalau misalnya sampai webinar kedua belum ada juga namanya, kita lelang lagi di webinar ketiga kali. Iya. Gitu. Oke, ini ya join myquiz.com. Tuh join myquiz.com lalu enter join code. Mungkin share screen-nya aku ubah aja ke sini. Oke, teman-teman bisa buka dulu join myquiz.com. Boleh lewat handphone atau lewat laptop, PC juga nggak ada masalah. Setelah kemarin kita dapat masukan, ada yang delay dan lain-lain, semoga ini bisa lebih membantu teman-teman ya. Udah ready semua kah? Kalau ada yang belum ready, minta ditunggu, nyalain mic aja. Kasih tahu. Ya, ini tinggal join myquiz.com lalu masukin aja kodenya 262653. Jangan di start Di screen udah nongol ya? Nongol, Kak. Udah ada yang nyoba kah? Ada yang kesulitan? 262653. Nah, ini kalau yang join cuma 10 langsung pada dapat auto dapat. Wah, ada banyak. Jadi harus di start ini. Ada banyak. Hari ini kayaknya ada 28 atau 30 partisipan deh, Kak. Iya. Ada lagi yang join masuk? Oke. Tenang aja, ongkirnya ditanggung Gameloft ya. Oh, jelas. Jangan khawatir. Pakai pajak kok kalau merchandise. Tapi nanti kalau buat pemenangnya ada pajak emang, tapi dari pemerintah ya, bukan dari Gameloft. Aduh. Kok baru 13 orang ya? 14? 17. Udah 17 itu. 17? Yang lainnya belum bangun, Mbak. Karena berat, untung nggak tak kasih coding semua. Aku ada materi yang isinya coding semua, by the way. Oke, Niko ditunggu, silakan. Iya, 31 kbps santai. Ini skor-skoran loh, ini bukan cepet-cepetan. Tapi cepet-cepetan ini ya, mempengaruhi skor ya kayaknya ya. Iya, mempengaruhi flow.
Iya. By the way, ini kalian udah perlu bangun Kak Tejo. Soal udah bangun. Kak Flo ya. Oh, kalau mau sama Kak Tejo mah ya cinta lah. 19 orang ada lagi mau join? Ada lagi? Kita tunggu. Diklik itu Flo, remove participant Flo. Biar masuk. Jangan Kak. Siapa yang remove? Hanung mana Hanung? Saya. Anu nggak ada nih. Anu Iya nih, dia dikasih pesan sama temennya, kamu jangan ikut lagi ya udah pada low bertanya. profile dia kayaknya. Low profile. Oke, masih ada yang join lagi? Ayo. Iya, ada lagi. 626 berapa? Alan Hirtanto. 52 Kita buka ini. Yuk. Kak Tejo mungkin ikut Kak Eki, Kak Tejo. 53. Kecepatanku 27 kbps. Aduh, nggak percaya. Kalau mainannya Call of Duty gitu nggak percaya. Ada lagi. Oke, tunggu sampai 405 ya. Lama banget sih. Tunggunya. Kak, Oh, nanti itu game love ikut-ikutan nih. 22 orang. Siapa lagi game Lovey? Aku Siapa itu game lo? Itu ini studio manajernya. Kita game love. Oke. dimulai aja Kak. 10 orang ada di Oke, aku mulai ya ini ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Close the kosong. door. Min 1, min 2, start. Lihat di HP masing-masing ya pertanyaannya. Mana pertanyaannya? Udah nongol. Tujuan utama menggunakan prefab. Ayo kita. Oh, aku Kuning, suka kita kayak ngelihat balapan ya ini. kuning deh boleh. Salah, yeay. Oh, oke. Sian deh kita. Oh. Bisa share screen itu dari punya Game Love tuh share screen ya. Cara pakai snapping. Kontrol Alt Del. Ahli menghapus. Dan kita makin turun ke bawah. Caranya mengganti. Oh, pada on fire nih. Yang merah bagus kayaknya. Iya. Ada yang benar. Ih, seru. Oke. Lanjut. Kak Tejo tolong komentatornya, Kak. Komentatornya. Ini keren nih Raditya Cahya nih. 5 strike. Wah, di posisi. Wah. Disusul oleh Salih Rizal. Salih Rizal juga nih 5 kali berturut-turut nih. Wah, salah Ya, Raditya satu Cahya. miss dari Raditya Akhirnya. Cahya. Cang. Sebuah kesalahan yang fatal. Rizky Ismail sama Saleh Rizal nih masih bener terus nih. Naiknya enggak banyak. Like. Oke, manis. Pantas kita nggak kuliah di sana. Kita turun lagi. Kita konsisten ya, Mami. Ya, karena kita di HR kebetulan. Kita utama di Unity adalah Top 5. Yeay. Saleh Rizal sangar nih belum pernah salah. Ya, nanti. Digunakan programming. Tapi ini waktu juga menentukan poin ya. Benar. Udah cepet, bener lagi. Wah, tinggi poinnya. Makasih, Kak. Yuk taruhannya. Ini itu 16% jawabannya paling panjang. Oh, Ini kalau akurasinya di atas 70% berarti berhasil ya ini ya. Presentasimu berhasil. Yes. Nyampe ke audiens ya. Oh, 70%. Ayo. Turun. 65 lah.
Modern Combat. 69. Lemau. 70. Ya. Bukan, Ya. bukan. Masih ada peluang nih. Yang satu kan nge GTA ya. Kita tuh nggak, ini juga nggak tahu ya, baru kolek-koleknya ya. Coba jawab kembali ya. Wow, Dede Oh, ada yang bener Rian. semua, coy. bener semua. Nggak tahu. Itu kita balik ke Zoom Tapi aja. sayang kurang cepet. Mana sih Zoom? Wow, oke. Kok namanya Game Love nggak ada ya? Gimana ya kami? Namanya Game Love yang bikin akurasinya turun, Flo. Oh my goodness. Oh gitu. Ya namanya Game Love bikin akurasinya turun. Iya, dia. Relegasi itu. Ya, Kak, Bener kan? Aduh. Wis, bukan warna. ada Wow. yang Wow, Hendra Swara tiba-tiba naik ke podium. Detik-detik terakhir. Game Love nanti turun ke Liga 2 ya. Oke, masih ada di liga pokoknya ya Kak Eki ya. Ada yang nge-quiz sambil main game tuh. Oke, top 10-nya udah dapet kayaknya ya. Udah belum? Masih Selesai semua. Nanti habis ini kalau selesai semua keluar kan result. Kak, turunin sedikit deh. Ini buat si Fahmi ya, nomor 10 nih siapa nih? Soalnya kan 10. Belum, Oh, belum masih kesalip. masih ada perubahan ya. Jadi posisi Game Love tolong diselesain dong. Game Love itu belum Oh. selesai. Biar gitu ya, harus selesai ya. Oh, Enggak, kita udah selesai. Cuma kita disuruh review jawabannya yang Di sini belum loh. Nih Game Love nih. dihapus aja Flo tuh di X. Ah, ada. Dia, Kak, makasih ya Kak atas kebaikan. Ayo satu orang lagi. Yuk. Alih Rizal ini bener semua Ayo nih, Rizal, gila. ayo Rizal. Selesaiin Rekor. Rizal. Oi. Capek juga. Come on. Nge-troll ini nge-troll. Dia gak selesai nge-troll ini cuy. Kalau ngidupin video dia baru makan kayaknya. Ambilnya tadi bukan sih. Ayo Rizal, tinggal satu Rizal. Ayo. Bener semua nih jangan-jangan nih. Yang lain udah selesai. Time of you. Result kurang 1. Ayo Rizal. Kak Mas, Flo, yang bawah udah semua Kak Flo. Udah ada RTO. semua. RTO. Itu kayak download udah 98% terus koneksinya gagal ya. Oke. Wih, akhirnya Oh, mantap. sempurna. Mantap. Astaga Dragon. Udah ya berarti ya. Keren. 1. Iya. ya kita udah dapet nama pemenangnya. Kak, nanti tolong tarikin datanya ya Kak Flo ya. Di screenshot ya. Oke. Tuh dia. Nya sampai ke 10 ya. Yang goyang-goyang di bawah tuh sampai 10. Itu bisa di skip ke result nanti. Ya, oke. Ada cacing-cacing ke bawah juga. Iya. Nah. Ini Terus kok di screenshot dulu aja Kak. screenshot ya. Ya. Hari ini Anu Ya, nggak? caranya screenshot gimana nih? Mana Anu? Print screen. Oke, print, save as PDF. Kamu Apa iki ngajarin- ngono join this game iki? Ngajarin Unity bisa, print screen nggak bisa Flo. Iya, sorry bro. Dikirim ke Tuh grup. ketahuan juga tuh pakai download manager tuh cuy. Aduh, history woi. Wah, historia gayus kok. Iya. Norak lo. Bercandaan nggak lucu, gayus. Siap-siap. Jayus itu Mas. Kita alamat ya, teman-teman ya. Kalau kemarin nama, Ini loh, ada yang netekin. kalau kamu pemenangnya nggak usah kirim lagi, nggak apa-apa. Kita akan pakai alamat yang sama. Ini ada ketetekan gini nggak apa-apa. Kan, Ini udah butuh. Wes lah, ini wae print screen aja. Flo ki aneh-aneh kok. Snipping tool juga nggak apa-apa sih Kak. Iya. Semuanya atau sampai 10? Sampai 15.
10 aja kakak. Oke, thank you teman-teman buat partisipasinya di kuis. Aku seneng sih karena akurasinya ini ya lebih dari 70% ya tadi. Artinya Oke. yang aku berarti nggak sia-sia berarti. Dan Kak Flo ya. Atau emang pada Iya. dasarnya mereka udah pinter sih Kak Flo. Gitu. Cuma kami berdua aja nggak paham. Iya. Iya kayaknya. Aduh. Alah, Kak Tejo nggak ikut tuh, nggak usah komentar kamu bro. Aduh. Kalau aku ikut akurasinya turun, Flo. Berarti ada Oh ini ada yang minta hadiahnya Odading Mang Oleh loh. Ya nggak dapat odading. Odading. Harus banget ya itu ya sekarang ya. Garis banget. Saya kan keren ini. Fatia dapat nggak Fatia? Ada nggak namanya? Fatia. Fatia itu. Oh, Fatia. Oh Tia ya. Heeh. Aduh sayang sekali Tia ada di. Nggak apa-apa, masih ada webinar Iya. ketiga. Mungkin rezekimu kaos kalau nggak sport tumbler. Iya. Mungkin cukup ini sih dapat apa namanya merchandise karena dia cewek gitu. Kamu itu harassment Kak kalau gitu Kak. Harassment ya itu nggak boleh ya. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Mungkin nanti jadi pilihan terakhir. Oh ya Allah, berat ya. Kak, aku bacain. Iya. quote. Waduh. Mungkin nanti jadi pilihan terakhir teman sehidup semati jodohku nanti. Berat banget ya. Aduh. Mau aman. Aduh. Di antara tiga itu mau pilih yang mana Fatia? Iya. Sebenarnya Yang available satu cuma tuh nggak, yang satu nggak available. Heeh. Yang dua, yang satu. Loh, kata siapa nggak available itu? Iya lo, sok Tahu mutusin dari lo. mana nggak available? Tiga-tiganya bisa. Tiga-tiganya Tiga-tiganya bisa. atau ada bukunya. Tapi available gitu loh. Lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Hmm. Clear ya di Unity berarti ya? Kalau nggak ada, mungkin nyalain kamera berarti ya. Kita print screen ya. Oh iya, udah 4.15 Padahal aku pengen demo. Ya. Ah, demo di mana Kak Flo? Demo di dalam proyek kalian. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita foto aja, Po. Dinyalain dong kameranya teman-teman. Teman-teman boleh nyalain kamera. Oke. Iya. Kita email-emailan ya, Alen. Oke. Waduh, ini apa ini? Aduh, Hendra Suworo benerin poni dulu. Oke. Mas udah cakep. Magel belum muncul nih, kameranya mana? Raditya Cahyo. Ya, Hans dibenerin. Oke. Ini ada berapa? 2 ya berarti. Ada 2. Ya? Oke. Teman-teman. Satu. lihat sana ya? Wait. Oh, belum. 1. 1, 2, 3. Bentar ya. Tunggu ya. Dalam proses. Wait. Kita ambil sekali lagi. Oke. Bentar teman-teman di save dulu. Nanti kalau teman-teman. Sebentar Ini ya. udah pose capek ya, Mbak. Oke. Iya. Jangan pose dulu ntar kering. Bentar. Sekali lagi ya. 1 kali lagi. 1, 1, 2, 3. Kak Tejo ya ampun. Sok manis. Oke, udah ya. Foto lagi. Nunjukin benda-benda aneh yang ada di dekat kalian apa? Mati. Benda-benda aneh. Sambil nunjukin benda-benda aneh yang ada di dekat kalian. Apa ya, Po? Ya nggak ngerti. Apa itu? Tejo. Yang lain tanya lu luar. Wah, dia bawa bass. Keren tuh. Musisi tuh. Epic. Oh, Kak Flo jangan mau kalah Kak Flo.
Hah? Gamer. Gitarnya keluarin Kak Flo. Wah, gitar tuh. Gitar iku Wolfsbane, Mas. Kunci. Kunci ya lah, enggak kunci barangnya. Ada yang tahu nggak ini apa? Wah, untuk kamera itu, untuk bersihin kamera. Bersihin debu. Sampingnya Granat, Mas. Oh, itu ada yang anaknya segala tuh. Oh, anaknya Latihan. benda aneh ya? Oh, itu 2, Kan disuruh benda aneh. 3. Oke. Dan aku bingung kenapa kita dengerin Kak Jo ya? Iya, kenapa? What's the point gitu loh. Iya, Aku ya Dapat bingung kok. merchandise tambahan juga enggak gitu yang paling aneh gitu tuh. Dan dia ya. Ah iya, dapat fingerboard dari Fingerboard Jogja. Sip. Niko, kamu bisa slap bass nggak? Wow. Slap it. Bedot aku dong, bedot aku. Oke teman-teman, Bahaya. sama 10 orang nanti kita mention lagi di grup WhatsApp kita buat ngumpulin alamat ya. Terus untuk yang minggu depan webinar yang ketiga 2 minggu lagi sama jadwalnya setiap hari Kamis jam 3. Nah kita mau bagi-baginya ini. Wow. Wih. Wow. Belakangnya ada dong Aku mau. partner in crime. Oh, partner in crime. Nah, partnernya Game of Indonesia. Jadi kita cuma bagi 5 aja ya untuk minggu depan ya. Jadi, Partner. I want that so badly. Oke. Semoga Wajib rezeki dapat. kamu ya Hendra Sworo. Kayaknya Hendra Sworo Yang bawain materi boleh dapat nggak? lagi keren kamu. Tinggal nanti konfirmasi Dapat BLT, Mas. ya. Kalau kita punya, kita berikan sesuai ukuran kalian. gitu loh. Ya, jadi M nanti kita kirimnya M. Kenapa begitu ya? Itu teman-teman ya, kita bagi terus yang nanti memang pada saat ketemu webinar lagi belum kasih alamat, kita bisa bagi di webinar berikutnya ya Mbak Yovita ya. Iya. Oke. Jadi kita masih punya 2 apa tuh kemarin blok note. 2 blok note yang belum punya empunya karena belum ngirimin alamat. Saya tunggu sampai hari ini jam 12 malam. Kalau misalnya alamatnya nggak dikirim, kita bagiin besok di webinar yang ketiga. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Oke. Kalau nggak ada, kita tutup sampai di sini. Siap. Sampai ketemu lagi teman-teman. Thank you semuanya buat atensinya. Sehat selalu. Selamat sore, sehat-sehat semua ya. Dadah. Dah.